Jadi penyakit jantung koroner ya. Jadi nomor satu itu penyakit jantung koroner, kematian utama dan kematian dini. Kemudian yang kedua itu adalah serangan stroke ya. Jadi serangan otak atau serangan stroke. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner ya. Nah, jadi didefinisikan juga kalau PJK itu adalah kalau pasien PJK itu pernah didiagnosis PJK ya, yaitu adanya angina pectoris ya, nyeri dada spesifik, kemudian ada infark miokard ya, atau belum pernah didiagnosis PJK ya. Jadi ada dua kriteria, yang satu dia pernah didiagnosis, yang satu dia belum pernah didiagnosis ya. Ini tetapi pernah mengalami gejala atau riwayat nyeri di dada, rasa tertekan atau berat, tidak nyaman di dada, tidak nyaman atau nyeri di bagian tengah dada kiri, menjalar ke kiri ya, tidak nyaman di dada disertai ketika naik tangga gitu misalnya, berjalan cepat-cepat, buru-buru ya, tidak nyaman di dada hilang ketika aktivitas atau istirahat. Ini versi Riskesdas tahun 2013. Nah, cuma versi ini kan dia panjang, agak-agak gondrong gitu ya, panjang gitu ya. Nah, jadi karena dia panjang ya, maka nanti akan definisi sendiri ya. Oke, nanti akan saya definisikan sendiri ya untuk gambaran nyeri dadanya. Itu kebanyakan tadi tentang nyeri dadanya. Ya, jadi ini penyakit jantung koroner adalah penyakit yang muncul akibat penyempitan dan penyumbatan. Itu kata kuncinya. Ada penyempitan, ada penyumbatan. Kenapa terjadi penyumbatan? Ini kalau misalnya pembuluh darah yang normal, ya, pembuluh darah normal, ya, ini kemudian pada usia kita 1 tahun atau pada saat kita menerima makanan tambahan, ya, itu mulai terbentuk plak, ya. Plak itu semakin lama semakin menebal, ya, tergantung dari aktivitas, gaya hidup, ya, bertambahnya usia ya. Jadi ada faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi yang kemarin saya ceritakan ya. Itu menyebabkan akumulasi plak. Nah, sehingga kita bisa lihat kalau dia terakumulasi karena adanya banyak faktor risiko, dia menjadi penyempit. Ini penyempitan yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya, penyempitan ini ditambah juga dengan kompensasi tubuh karena dia terlalu sempit. Tubuh itu dia mengerahkan tekanan darah supaya dia bisa meningkatkan tekanan darah supaya dia bisa melalui area yang sempit tersebut ya. Nah, sehingga yang terjadi ada gesekan-gesekan mulai terkikis ya. Nah, kikisan-kikisan itu lama-lama dia membesar, menggumpal, membesar ya. Kemudian dia bisa menyumbat ya. Sumbatannya ini bisa ada dua kategori ya. Yang pertama parsial, parsial itu separuh sumbatannya ya. Nah, yang kedua nih yang seperti gambar total. Artinya dia menutup total. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia menutup ya? Kalau dia menyempit ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa menggambarkan atau membayangkan kalau dia besar ya, tidak ada hambatan, maka aliran yang mengalir itu akan lebih banyak. Ya, kalau kita bisa bayangkan antara yang ini dengan yang ini kan alirannya sedikit. Makanya tadi dia kompensasi tekanan darahnya dia ditambah supaya dia bisa mengalirkan sampai ke ujung. Setuju ya? Nah, kalau dia separuh di sini, semakin kecil, bisa dibayangkan tekanan darahnya semakin besar. Kemampuan jantung untuk bisa memompa, berkontraksi juga semakin besar. Nah, kalau ya, tapi masih dialiri. Nah, ini yang disebut dengan iskemi. Ya, iskemi artinya penurunan suplai oksigen ke darah, penurunan suplai oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Ya, nah itu artinya. Nah itu kalau dia penyempit, ya, kemudian atau dengan adanya penyumbatan yang parsial. Kalau sumbatannya dia full, ya, full clot, dia menutup sempurna, ya. Nah yang terjadi tidak akan ada suplai oksigen ke jaringan. Kalau ini terjadi di jantung, ya, maka akan ada kematian otot jantung. Yaitu yang dinamakan dengan nekrosis. Kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi, bukan zombie ini. Ya, nah jadi ini kalau sudah mati jaringannya dia tidak akan bisa hidup lagi. Kalau mati jaringannya berarti kemampuan otot jantung untuk berkontraksi juga semakin menurun karena kan sudah mati. Nggak bisa kita, misalnya dia biasanya mengembangnya full begini gitu ya, tapi karena ada yang mati di sini dia cuma kan beda ya. Nah jadi pompanya juga akan berkurang, kemungkinan dia akan serangan balik karena dia penyempitan ya, kemudian dan lain-lain itu juga semakin tinggi. Sampai sini dipahami ya?
Oke, next. Nah ini prosesnya ya, jadi plak gitu misalnya ya, jadi dia menutup pelan-pelan ya. Nah itu kalau misalnya ada ini dia muncul ya. Oke, nah untuk yang angina, yang sindrom koroner akut ya, dia kadang disebut penyakit jantung koroner, ada juga yang menyebutnya dengan sindrom koroner akut. Kenapa dia disebut sindrom? Karena dia kumpulan berbagai gejala. Ya, yang paling spesifik memang adalah nyeri dada ya, nyeri dada, rasa tidak aman gitu ya. Tapi kalau yang sindrom koroner akut ya, ini adalah kumpulan gejala yang berhubungan dengan ini tadi, yang trauma miokardial jantung. Nah ini merupakan suatu kondisi gawat darurat. Karena ya kalau otot jantungnya dia mati, ya dia nggak bisa kita selamatkan. Itu makanya disebut dengan darurat. Ya, nah jadi yang harus kita lakukan, nah darurat akibat iskemi, ya hati-hati kalau dia iskemi, ya kemungkinan besar nggak diperdarahi, nggak dapat supply. Contoh misalnya ke otak, iskemi, apa yang terjadi? Ya otak menjadi penurunan supply oksigen, ya. Nah akibatnya ya kemungkinan besar ada berbagai, kalau dia berlangsung dalam waktu lama bisa mati, ya jaringan yang ada di otak, ya. Nah itu akan ada kerusakan akibatnya, ya. Kalau ada kerusakan karena akibat otot atau akibat jaringannya mati, maka nanti akan ada kecacatan. Nah, ya, ini yang muncul ya. Oke, jadi lebih dari 90% SKA sindrom koroner akut akibat karena plak aterosklerosis seperti yang saya tadi jelaskan. Ya, plak-plak itu ya menyebabkan ya itu tadi ya sumbatan, penyempitan. Ya, kan intinya tadi cuma dua, penyempitan dan penyumbatan. Ya, nah karena dia kenapa dia bisa menyumbat? Karena dia terkikis itu tadi ya. Ini yang platelet aggregation ya. Nah, terbentuknya trombus intrakolonial nyumbat ya. Oke. Nah, ini gambaran untuk aterosklerosis yang muncul. Ini yang tadi hampir mirip dengan yang gambaran tadi, cuma ini bukan versi yang dari depan. Ini versi dari samping ya. Kalau kita lihat di sini, ini awal misalnya ya, masih muda ya, masih bayi. Kemudian lama-lama dia menyempit. Nah ini kan dia terdorong, ya. Belum lagi nanti tambah sumbatan, ya. Nah ini yang muncul tadi, ya pelan-pelan ya dia akan menyebabkan penyempitan. Oke. Nah yang ini boleh dibaca nanti, ini kriteria dari penyakit jantung koroner. Tapi nanti saya akan ceritakan. Ya, jadi penyempitan ini ya, kalau disebut iskemi atau penyempitan ini nanti bisa kita lihat pada gambaran EKG. Ya, nggak bisa by feeling, wah ini kayaknya penyempitan, nggak bisa. Ya, nah itu cuma bisa dilihat dari gambaran EKG. Kalau kita lihat gambar ini, jadi saya mengulangi lagi, saya mau menekankan betapa pentingnya kita untuk mengidentifikasi, tadi sesuai anjuran WHO ya, mengidentifikasi kemudian mencegah supaya otot jantung atau jaringan itu dia tidak mati. Ya, ini gambarannya. Jadi yang pertama ya, kalau kita lihat ini jantung, cantik ya gambarnya ya, warna-warni ya jantungnya. Ini masih memompa dengan baik ya. Nah, akan tetapi lama kelamaan jantung itu ternyata jaringannya itu ada yang mati. Nah ini, ya ini yang masih cantik nih, masih bagus ya. Jaringannya itu masih bagus, full oksigen, full oksigen ya. Nah ini ada lemak-lemak dikit nggak apa-apa, tapi dia masih bisa berkontraksi dengan baik. Tapi di sini ada jaringan yang mati, ya otot yang mati, ya. Nah kalau kita lihat di atasnya yang mati, ya ini kan diperdarahi oleh ini nih, diperdarahi oleh pembuluh darah yang ini. Kalau kita lihat di atasnya ternyata ada sumbatannya. Kita ambil kotak ini kita perbesar, nah ya. Nah kalau dilihat di sini ini tadi yang mati, nih yang mati ini yang cantik tadi yang masih diperdarahi, ya. Kalau kita lihat di sini, ya apa yang terjadi? Ternyata di sini ada penyempitan. Betul ya. Nah dia masih ada nih sedikit bisa lewat sebenarnya. Tapi sayangnya ini kalau dia masih bisa lewat namanya iskemi tadi ya. Nah tapi kalau dia tidak bisa lewat ya karena adanya blok ini tadi, karena ada banyak plot dengan blok ya. Jadi ini menyebabkan ini tidak bisa lewat darahnya, putar balik dia. Ya, kalau dia tidak diperdarahi dengan baik, akibatnya yang ini mati. Jadi bisa dilihat kenapa mati. Kalau dilihat di sini, kalau ya dia memperdarahi banyak atau dia pembuluh darahnya besar, bisa dibayangkan seberapa besar area yang akan mati. Paham ya? Kalau kita lihat di sini dia pembuluh darah yang besar, ini hampir segini nih, hampir seperempatnya, ya enggak?
cuma gara-gara sumbatan ini. Ya, nah ini yang harus kita selamatkan. Ya, sehingga penting untuk kita mendeteksi. Ya, penting untuk bisa kita melihat dan melakukan tindakan segera. Oke, sampai sini sudah deal? Sudah ngerti? Lanjut ya. Nah ini faktor risiko yang kemarin ya. Saya tekankan lagi faktor risiko ini karena pada saat nanti anamnese, pada saat kita pengkajian subjektif harus kita kaji ini. Ya, harus kita kaji ini kemarin ya. Nah, ini harus kita kaji ini. Kenapa harus kita kaji ya? Karena ini faktor risiko utama. Faktor risiko yang bisa menyebabkan berbagai penyakit jantung. Nanti yang gagal jantung kemarin juga pakai ini, yang hipertensi juga pakai ini, sama semua. Nah, ini yang disebut dengan faktor risiko bersama yang kemarin saya ceritakan. Ya, dia bisa menyebabkan ya, betul ya. Nah, tertimbun di dinding pembuluh darah ya menyebabkan penyempitan. Saya ulang-ulang kembali ini ya supaya nanti tidak tidak lagi ada ya itu tadi ya kelalaian akibat dibiarin aja pasiennya kalau nyeri dada ya. Kayak penyempitan akibatnya fungsi jantung terganggu karena harus bekerja lebih keras memompa darah ya. Seiring perjalanan waktu menjadi menyempit, ini yang disebut dengan aterosklerosis. Ini yang tadi ya, gambaran yang aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini kalau kita lihat pakai timeline, ini ya tadi ya. Ini misalnya yang di first decade ya, jadi satu dekade ini begini. Nah, ini third decade ini. Nah, ini dalam satu dekade lagi dia bisa meningkat. Nah, ini jadi menyempit ya cepat. Kalau faktor risikonya tadi tidak dicegah. Ya, nah ini bisa muncul, dia bisa semakin lama semakin tinggi, gitu ya. Nah yang terjadi ya, ini karena dia mulanya itu karena banyak akumulasi lipid, ya, kemudian ya otot halusnya, ya, dan ada kolagennya itu mulai hilang. Akibatnya pembuluh darahnya enggak elastis lagi, ya. Nah kemudian terjadi trombosis dengan hematoma, ini juga semakin membuat pembuluh darahnya ini semakin pecah ya atau pembuluh darahnya ini dia semakin dia tidak elastis mengerut gitu ya. Nah, atau dia bisa tertimpa ya atau terhimpit oleh akumulasi lipid ini tadi ya. Jadi yang nanti dicari ya riwayatnya ya itu yang kolesterol karena kita mau mencari riwayat aterosklerosis pada pasien ini ya. Nah, untuk kalsium ini bisa lewat lab, bisa juga nanti lewat EKG ya. Oke, nah ini yang gambaran-gambaran potongan-potongan tadi ya. Nah ini kalau dilihat dari sisi yang lain. Kalau ini tadi udah ya. Nah ini gambarannya sebenarnya. Ini aterosklerosis. Nah ini yang versi dibuka itu tadi ya. Versi melintangnya ya. Nah ini yang kalau misalnya plaknya. Jadi plak itu kenapa tadi bisa berpindah-pindah ya. Plak itu ada banyak macam. Ada yang plak stabil, plak tidak stabil. Artinya dia bisa berpindah-pindah. Ada yang plak yang bisa pecah. Ya jadi dia pecah pindah lagi tempat lain ya itu yang muncul ya. Nah ini ada perbedaan antara aterosklerosis dengan yang aterotrombosis. Kalau yang aterotrombosis dia plak yang lebih besar yang bisa menyumpat kemungkinan pembuluh darah lebih besar ya. Nah untuk yang aterogenesis dengan aterotrombosis ya intinya adalah ya kalau misalnya dia ada plak ya dia ini ada plak dia menyempit ya. Nah, dia menyempit menyebabkan ini tadi ya. Jadi ada penyempitan ini tadi ya. Kemudian ya, plak ini nanti dia bisa berpindah. Tadi kan ada banyak plak ya. Nah, ini bisa menyebabkan infark miokard ya, bisa menyebabkan stroke ya. Jadi kalau dia masuk ke jantung, dia menyebabkan infark miokard. Infark itu mati, nekrosis. Ya, bisa iskemi, bisa mati tadi ya, kalau yang ke jantung. Kemudian yang stroke, dia bisa menyumbat ke stroke itu. Sini, depan aja. Nah, kemudian ada yang critical leg ischemia, ya, kemudian bisa menyebabkan kematian jaringan, ya, itu yang muncul di sana. Nah, cirinya, ya, ateroma itu adalah arteri koroner, itu menyebabkan stenosis, ya, jadi menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah tadi, ya, menyebabkan aterosklerosis tadi, menyebabkan iskemi miokard, ya. Nah, kalau ada stenosis ini pada 60% dari jaringan jantung menyebabkan iskemia, ya. Nah, pasien yang menyebabkan iskemia ini biasanya punya nyeri khas yang disebut dengan angina pectoris. Ya, jadi ya nyeri
dada pada pasien jantung itu namanya lebih spesifik, nggak cuma nyeri dada. Namanya angina pectoris. Ya, nah ini yang disebut nyeri dada khas pada pasien jantung. Nanti cirinya saya ceritakan. Ya, nah ini yang terjadi ya. Kalau misalnya ada penyempitan, ya, kalau ada penyempitan, hati-hati. Nanti cirinya di angina pectoris itu beda-beda, tergantung dari di mana letaknya. Ya, nanti rasanya ada yang seperti terbakar, ada yang tertimpa beban. Nah, itu tergantung dari di mana areanya tersebut. Oke? Nah, ini patofisiologinya jadi plak ya. Ini yang versi gambarannya, trombus, iskemi, suplai darah koroner kurang dari kebutuhan ya. Oke, jadi kalau misalnya terjadi aktivasi platelet ya, yang kita kasih dia agregasi untuk platelet, kasih aspirin gitu ya. Tapi sekarang aspirin juga sudah lama nggak digunakan ya. Kemudian tapi kalau memang untuk aktivasi platelet kita ganti dengan hidrolisis gitu misalnya ya ini. Kemudian ada terapi trombolitik ya. Nah ini berikutnya ya kita kasih beta blocker kalau ada suplai darah kurang dari kebutuhan tubuh itu berkurang ya. Kalau ada nekrosis sel miokard ya yang terjadi pada jantung itu yang pertama adalah perubahan repolarisasi miokard. Nanti saya akan cerita di konsep EKG apa yang disebut depolarisasi, apa yang disebut repolarisasi, apa yang disebut dengan polarisasi. Yang terjadi pada PJK itu adalah repolarisasi miokard. Nanti belajar lagi ya di rumah ya setelah saya dikasih konsep EKG. Kalau ada repolarisasi miokard, akibatnya yang muncul di gambaran EKG adalah peningkatan segmen ST atau kita sering sebut dengan elevasi segmen ST. Oke, elevasi segmen ST ya. Nah, muncul gelombang Q. Gelombang Q memang ada ya, tapi ini gelombang Q yang tidak harusnya dia muncul, yaitu namanya Q patologis. Ya, nah kalau yang Q patologis nanti berarti itu sudah mati jaringannya. Ya, nah ini harus kita identifikasi. Ya, berikutnya adalah pelepasan enzim lisosom. Ya, jadi enzim lisosom ini adalah enzim jantung harus bisa lewat lab menggunakan cardiac marker ya yang keluar nanti di sini ya kalau dia peningkatan ya troponin yang paling sering di sini troponin CKMB ya dulu pakai LDH ya sekarang juga kadang ada pakai LDH ya troponin kalau troponinnya meningkat berarti sudah ada nekrosis sel miokard ya jadi yang kita perlukan tadi pertama mengidentifikasi adanya angina pectoris untuk penyakit jantung koroner ya diagnosisnya ada angina pectoris, ada EKG, segmen ST ini, kemudian ada enzim jantung, ada 3. Ya, ada lagi sih bawahnya. Ya. Nah, jadi cuma yang bawahnya ini dia gambaran, kenapa dia bisa terjadi nyeri, gitu ya. Jadi cuma 3 ini untuk diagnosis dari yang diagnosis cepat ya, untuk yang penyakit jantung koroner. Berikutnya ya, karena ada glikolisis anaerob ya, glikolisis anaerob ini terjadi akibat metabolisme yang terjadi ya akibat kurangnya oksigen dalam tubuh. Ya, nah kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan metabolisme anaerob. Ya, kalau terjadi metabolisme anaerob, ya, kalau metabolisme aerob itu kan keluarnya energi, ya, berapa ATP, ingat nggak? Ini dasar keperawatan nih, dasar keperawatan. Syaratnya masuk KMB 1 tuh harus lulus. Kemarin dapat A semua kan? Dasar keperawatan? Yeah. Oh amin. Oh ya. Ya wes. Iya, itu ya. Jadi dapat berapa ATP? Berapa oksigen? Berapa ATP kemarin? Wah, ini harus ditanya lagi nih ke yang dasar ini. Iya. Aerob itu yang normal. Ini yang anaerob. Berarti harusnya belajar yang normal dulu baru yang abnormal, ya. Nah, ini. Jadi yang aerob itu ya dapatnya berapa ATP? PR, ya. Nanti pada waktu buat LP taruh di atasnya. Berapa ATP dari metabolisme aerob dengan metabolisme anaerob. Cari sendiri. Oke? Nanti pada waktu buat LP paling atas, ya. Tugas pertama. Ini baru tugas pertama. Oke? Ini untuk melihat ini. Karena dari metabolisme anaerob, nanti yang keluar itu adalah asam laktat. Ada memang ATP-nya, tapi cuma sedikit. Nanti kalian cari berapa ATP-nya. Ada ATP-nya. Tapi tidak seperti ATP yang keluar di aerob. ATP yang sedikit itu tidak bisa dipakai untuk berkontraksi. Ya, nah akibatnya asam laktat yang timbul, bayangkan
kalau dia sudah luka ya di otot jaringan, muncul asam, kena asam. Apa yang terjadi? Nyeri. Ya, nyerinya dia spesifik ya. Sehingga ya ada peningkatan produksi asam laktat ini, sedikit ATP, sedikit oksigen menyebabkan nyeri ya pada spesifik di jantung. Akhirnya muncul di angina pectoris tadi. Ya, ini dikasih sementara bisa dikasih nitroglycerin ya, tapi harus dirujuk untuk diberikan fibrinolitik ya. Oke, berikutnya ada iritabilitas miokard ya. Iritabilitas miokard ini muncul ya sehingga mengganggu dari kontraksi otot jantung ya. Karena iritabilitas miokard ini ya akibatnya muncul disritmia, irama jantungnya menjadi tidak normal ya. Ini harus dikasih anti disritmia ya. Berikutnya, kontraktilitasnya menurun tadi ya. Kontraktilitasnya menurun karena adanya nekrosis itu tadi ya. Nah, kalau dia kontraktilitas menurun, kebutuhan oksigen juga meningkat di seluruh tubuh. Minta oksigen, supaya oksigen kurang di ujung, supaya oksigen kurang di otak, gitu kan ya? Nah, akibatnya heart rate meningkat karena cardiac output-nya juga mulai menurun, stroke volume-nya mulai ditingkatkan. Nah, ini ya, akibatnya terjadi peningkatan afterload ya. Kemudian yang terjadi ya terjadi akibatnya vasokonstriksi ya, ini boleh diberikan nitrat ya. Nah, kemudian ada fungsi ventrikel kirinya menurun ya, preload juga meningkat ya. Berikutnya ya, akibatnya cardiac output juga menurun. Di sini sudah preload meningkat ya, afterload meningkat, cardiac output menurun, tekanan darah menurun, shock kardiogenik ya. Oke ya. Nah, ini preload meningkat akibatnya peningkatan ya dari kemampuan jantung untuk balik ya. Tanda dan gejala itu salah ya ini ya, maaf ya. Gejala ya. Sakit di bagian dada, sesak nafas, keluhan nyeri dada bervariasi. Ya, yang tadi saya bilang tergantung dari area di mana terjadi sumbatan. Ya, oke, nyeri angina ya spesifik ya, spesifiknya itu di sebelah kiri. Ya, ada di sebelah kiri, menjalar ke bahu kiri, ya, menjalar ke rahang, itu spesifik. Banyakan sih ke bahu kiri, ya. Tapi kalau dia bilang nyerinya di sini, nyerinya tuh di sini, gitu kan ya. Tapi yang ini juga sakit, yang ini juga sakit, yang ini sakit, wah itu curiga itu, ya. Nah itu ya, jadi oke, rasa tertekan, nah cirinya banyak, seperti ditimpa beban berat, terjepit, terbakar, tercekik, itu banyak. Ya. Kalau saya pernah yang paling saya ingat itu waktu saya dinas di RSSA itu di UGD itu ya. Kayak gimana Pak jadinya gitu. Saya seperti diinjek gajah. Waduh, diinjek gajah. Ya, teman saya bilang, gajahnya besar apa kecil Pak? Ya besar katanya gitu. Nah, ya berarti kan bisa dibayangkan, oh berat sekali gitu ya. Ada lagi yang seperti ditimpa kulkas. Nah, kayak gimana itu ya? Ya udah, ya itu akhirnya sama teman saya bilang, oh gimana kalau misalnya kita jadian satu kulkasnya kita buka, gajahnya kita masukin gitu. Waduh, ya nggak bisa lah, tambah berat itu ya, gitu ya. Itu yang terjadi kalau misalnya tidak kita selamatkan itu pasien, ya, tambah lama tambah berat gitu ya. Pasiennya hampir tidak bisa untuk mengkompensasi. Lamanya 20 menit atau lebih. Ya, jadi ciri khas lagi pada angina pectoris itu lama 20 menit atau lebih. Bisa hilang saat istirahat, bisa juga tidak hilang saat istirahat. Istirahat di sini dia didudukkan, gitu ya, ditidurkan, ya itu cirinya. Ya. Lokasi, ya. Kalau kita lihat ini lokasinya, ada di belakang tulang dada. Di belakang tulang dada menjalar ke leher. Ini cirinya, ya. Dari dada kiri, ya di kiri aja ya, menjalar ke bahu kiri dan lengan kiri, sini ya. Nah ini tambahin kiri ya. Ini dari dada kiri ya, menjalar ke rahang ya. Nah ini yang paling sering ditafsirkan sebagai sakit mah ya. Jadi dada kiri di bawah ulu hati ya. Nah ini sering ditafsirkan sebagai sakit mah ya. Berikutnya di daerah punggung di antara kedua belikat. Ya, ini ciri-cirinya ada di mana. Jadi minta pasien untuk menunjuk. Ya, kalau dia sulit tunjukin aja, minta tunjukin di mana. Ya, oke. Kemudian untuk klasifikasi penyakitnya ada 4 klasifikasinya. Asimptomatik, ya, dia nggak ada tanda dan gejala. Ya, waktu pemeriksaan dia baru ketahuan. Ya, tapi kalau tanda dan gejalanya nggak ada.
Kemudian ada yang disebut angina pectoris stabil atau STEMI ya. Nah, ini ya, dia nyerinya 1-5 menit ya. Bersifat kronis lebih dari 2 bulan ya di daerah retrosternal ya. Tertekan beban berat, panas menjalar ke lengan kiri ya dan jarang menjalar ke lengan kanan. Pada pemeriksaan EKG ada ini salah ini. Ini ada elevasi segmen ST ya. Berikutnya yang non STEMI ya, yang non STEMI berarti STEMI tadi adalah ST elevasi miokardial infark STEMI. Berarti kan kalau STEMI itu berarti yang elevasi itu adalah ST, elevasi itu dia naik. Ya. Nah, elevasi itu naik. Yang non STEMI berarti non ST elevasi miokardial infark. Oke? Nah, ini yang muncul ya. Jadi pada pemeriksaannya ada deviasi segmen ST. Biasanya ada depresi ST atau ada depresi gelombang T. Ya, ini dicatat dulu. Nanti waktu konsep EKG kalian lihat yang mana yang namanya ST, yang mana yang namanya T. Nah, ini yang akut ya. Dia berlangsung 30 menit. Nah, ini cirinya ya. Dia tertekan seperti diremas-remas, tercekik ya, seperti ditusuk-tusuk. Nah, itu ini cirinya untuk yang akut ya. Jadi untuk yang akut ya itu harus segera kita rujuk ya untuk kita berikan fibrinolysis ya. Oke, ini gambarannya ini yang tadi STEMI ya, STEMI, non STEMI, ini uap. Kalau di sini ngomongnya uap ya. Kalau ini angina pectoris tidak stabil ya, tapi kalau di sini uap unstable angina pectoris ya. Nah, ini yang untuk STEMI ya. Jadi kalau STEMI dia indikator oklusi total ya, tadi sumbatannya full ya pada arteri koroner. Memerlukan reperfusi secepatnya baik dengan fibrinolitik maupun terapi yang lainnya. Kalau angina pectoris akut disertai dengan segmen ST elevasi ya, ada 2 sadapan yang bersebelahan, minimal 2 sadapan. Ya, 2 sadapan ini harus berdekatan. Contoh misalnya, kan ada yang ini kan ada ya, lead 1, 2, 3. AVR, AVL, AVF, V1, V2. Nah, jadi minimal 2. Misalnya di V1 dengan V2 atau di lab 2 dan lead 3. Bisa ditambah satu lagi untuk bisa melihat letaknya itu ada di mana gangguannya. Ya, jadi misalnya di 2, 3 AVF itu di inferior jantung gitu misalnya. Ya, itu bisa dilihat. Kemudian non STEMI, non ST elevasi miokardial infark ya. Ini angina pectoris tanpa elevasi segmen ST ya. Jadi ST-nya depresi, ini depresi ya. Kemudian ini yang tadi yang elevasi ini dia meningkat. Harusnya kan dia tidak meningkat, ini dia meningkat ya. Perubahan bermakna biomarka jantung ya, tadi pakai troponin. Nah, untuk ini kalau ini harus segera dilakukan rujukan. Ya, langsung dirujuk ke rumah sakit ya karena harus direperfusi. Golden time-nya ya itu sebenarnya 6 jam, tapi kita pakai bisa 4 jam itu paling maksimal, belum lagi macet, belum macam-macam ya. Jadi 3-4 jam itu golden time-nya. Ya, jadi harus dirujuk segera ya. Kalau yang ini ya, ini kan nggak seperti ini, berarti nggak usah dirujuk. Harus tetap dirujuk karena kita butuh ini enzim jantungnya. Ya, nah enzim jantung ini buat melihat apakah dia non STEMI atau dia uap. Kalau dia non STEMI ya, ini dia enzim jantungnya dia positif. Kalau yang uap enzim jantungnya negatif. Jadi ya, yang bisa kita pakai untuk pemeriksaan penyakit jantung koroner itu adalah yang pertama adalah nyeri dada, kemudian yang kedua pemeriksaan EKG, yang ketiga adalah enzim jantung. Kalau 2 di antara 3 ini dia positif ada, berarti ya dia sudah didiagnosis ke penyakit jantung koroner. Ya, nah untuk bisa membedakan antara non STEMI dengan uap kan nanti obatnya nih lewat sini, treatmentnya. Itu harus kita lakukan pemeriksaan enzim jantung. Oke, ini sudah. Oke, untuk pemeriksaan dan standar diagnosis, yang pertama wawancara, yang nyeri dada dan faktor risikonya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya. Nah ini, kalau misalnya ada sumbatan, ya, ini nggak bisa dideteksi secara langsung, harus kita periksa fisik, gitu ya. Berikutnya pemeriksaan tekanan darah, ini penting ya, ditanyakan ya seberapa tekanan darahnya. Kemarin kan saya udah cerita ya, tekanan darah yang biasa diderita oleh pasien itu berapa? Nggak boleh pakai standar punya perawat. Boleh kita pakai kalau pasiennya bilang nggak tahu. Oke, kita pakai standar usia, gitu ya. Nah itu boleh kita pakai, ya.
Nah, adanya hipertensi faktor risiko utama. Nah, ini jadi biasanya. Jadi wawancara jangan lupa ditanya ada riwayat hipertensi atau enggak. Obatnya diminum teratur atau tidak. Obatnya itu kalau teratur dia beli di mana? Sendiri, mandiri, atau dia konsul ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada gold standar ya. Tadi sudah ya. Nah, bisa pakai angiografi ya. Oke, nah ini pemeriksaannya ya untuk penunjang ada laboratorium pencitraan ya, itu bisa ya. Kemudian untuk yang EKG ini nanti kita ceritakan ya, ada yang EKG juga, treadmill ya. Ini untuk treadmill ini ya jadi seperti lari ya, jogging di treadmill itu ya. Ini uji latih jantung ya. Jadi uji latih jantung, ini kita lihat aktivitas listriknya jantung itu ya pada saat dia latihan ya. Nah, ini pemeriksaannya ini dilakukan kalau hasil EKG-nya itu negatif palsu. Artinya kalau negatif palsu itu dia sulit untuk kita diagnosis ini kira-kira ke arah mana gitu ya. Jadi negatif palsu. Kalau tidak dapat dilakukan, misalnya pasiennya nyeri lutut dan lain-lain, uji beban. Ya, pasiennya bisa duduk diuji beban. Ya, tapi tetap kita EKG ya, nanti untuk bisa dilihat ya. Uji lab ya, ini untuk melihat tadi ya, kolesterol, DM ya. Kemudian kalau yang DM ditambah HbA1c dilihat kepatuhannya ya. Kemudian gambaran pencitraan atau organ ya yang dari jantung ya. Ini juga bisa dilakukan angiografi atau ekokardiografi. Oke. Nah, ini untuk ekokardiografi ya. Nah, ini pencitraan dengan ekokardiogram ya, bukan untuk melihat sumbatan koroner secara langsung, tapi melihat bagaimana otot jantung itu dia tidak menerima pasokan suplai darah ya. Nah, ini strukturnya katup jantung, otot jantung, kemampuan dia untuk ejeksi fraksi. Ya, ini angiografi koroner ya, seperti kateterisasi pada jantung ya. Ini bisa dilihat untuk bisa melihat sumbatannya itu seperti apa. Ini CT-nya untuk koroneri ya, jadi pakai zat kontras diinjeksikan ya. Kalau dia 0 tidak ada endapan, kalau dia 1 dia ada endapan. Pencegahannya ya, ini pakai yang cerdik dengan yang patuh ya. Nah, ini ya. Kemudian ini kemarin sudah ya ini ya. Nah, ini juga sudah ya. Nah, ini pencegahannya. Nah, ini untuk risiko ya. Jadi tes kolesterol ya ini harus diedukasi ya. Menurunkan kolesterol total, olahraga teratur, berhenti merokok, aspirin dosis rendah ya. Kemudian kurangi makanan berlemak hewani ya. Kemudian perbanyak buah-buahan ya. Ini yang muncul di sana. Oke. Nah, ini untuk yang pengobatan, penurun kolesterol, pengencer darah, nitrogliserin, kemudian ada ACE inhibitor dengan ditambah beta blocker ya. Untuk tata laksana ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya ada persangkaan SKA, kemungkinan SKA, kita lakukan EKG ya. Kemudian enzim jantung, observasi 12 jam sejak awal angina. Kalau angina tidak berulang, EKG tidak berubah, biomarker jantung normal. Nah, ini ya, dia negatif atau dia positif ya. Jadi rawat jalan saja. Kalau misalnya definitif SKA tanpa elevasi segmen ST pindah ke sini. Kalau elevasi segmen ST ditambah nanti ada gambarannya. Ini nggak usah ini mungkin di S2 nanti ya. Ada LBBB dengan RBBB ya. LBBB itu left bundle branch block. Jadi lihatnya di V1 dengan V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Atau yang right bundle branch block ya. Jadi ini untuk mengevaluasi terapi reperfusi. Kita lihat lagi di EKG ulang ya. Jadi ini tindakan umum ya, tidah balik ya, oksigen, diberikan aspirin, clopidogrel ya, kemudian diberikan yang lain-lain. Ini untuk reperfusi, jadi kalau pasien STEMI ya, kandidat reperfusi ya, langsung ya diberikan cari rumah sakit yang bisa melakukan PCI ya. Nah, kalau misalnya sudah bisa dilakukan PCI ya, kalau bisa ini ya, device time-nya, nah ini kurang dari sama dengan 90 menit, sebenarnya harus cepat segera ya. Tapi karena kalau di kita itu ada kendala macet lah, kemudian jauh dari misalnya dari desa sana ini ya itu durasinya yang bisa diberikan. Jadi harus langsung segera dirujuk ya. Nah, ini gambarannya. Ya nanti dilihat kembali ya. Oke, untuk pengkajiannya, anamnesis, pemeriksaan fisik tadi ini sudah, pemeriksaan fisik sudah, EKG sudah, biomarker jantung sudah, saya lewati. Untuk nyeri dada, yang kita pakai itu kita pakai OPTRSTT, ya.
O-nya itu adalah onset of pain, ya. Jadi kapan itu terjadinya? Ya, onset of pain. Provoke ya, itu munculnya setelah apa? Kejadian apa? Habis jemur pakaian. Nah, itu bisa ya. Key-nya itu adalah quality dengan quantity ya. Jadi quality-nya itu kualitasnya sedang, berat ya. Quantity-nya itu dia kapan sering munculnya. Berikutnya R itu regio dengan radiation. Regio itu dia tunjukkan di mana tempatnya. Radiasi itu ingat, ciri angina pectoris dia menjalar. Ya, itu yang harus kita cari, radiation. Makanya saya taruh di sini. Kalau nyeri yang biasa regio. Ya, tapi kalau ini radiasi. Penyebarannya kemana? Itu yang harus kita tanya. S-nya itu scale dengan severity. Kalau angka 0 sampai 10, Pak, nyerinya kalau 0 dia tidak nyeri, 10 dia nyeri, Bapak ada di mana? Ya, Bapaknya nggak jawab tapi dia mengeringis. Boleh kita pakai yang pas, visual, analog, scale. Ya, pokoknya scale. Ya, kalau dia tidak bisa menunjuk tapi Bapaknya bisa melihat seberapa sakitnya itu, ya kita bisa nilai itu. Ya, time onset ya. Kalau untuk menjawab scale ya kita lihat ya, pasien nyeri itu yang benar-benar dia sangat nyeri, dia akan susah untuk kita ajak komunikasi. Ya, nah itu bisa kita cari ya media yang lain untuk bisa kita observasi pasiennya. T itu adalah time of onset ya, berlangsung kurang dari 30 menit ya. Nah ini ya, berlangsung kurang dari 30 menit, hilang tidak saat istirahat, atau dia selama 30 menit itu dia sudah berulang berapa kali, atau dia terus menerus dan lain-lain ya. Treatmentnya itu sudah diberikan apa saja ya. Oh sudah tadi belanja ke warung, sudah diberikan paracetamol, catat ya, paracetamol ya. Kemudian apakah dia sudah pakai nitrogliserin sebelumnya di rumah? Ya, jadi dia punya obat nitrogliserin, kalau nyeri dia minum di bawah lidah biasanya ya. Nah itu kalau dia minum berarti kita catat, oh dia sudah nitrogliserin jam berapa? Jam 9, sekarang sudah jam 11. Nah itu sudah bisa kita hitung ya. Kira-kira bagaimana ya. Untuk asuhan keperawatannya penurunan curah jantung. Untuk penurunan curah jantung bisa kita lihat apakah dia karena afterload, apakah karena preload, atau karena perubahan irama jantung. Ya, berbeda-beda penyebabnya. Nyeri akut ya karena iskemia jaringan sekunder, intoleran aktivitas ya karena ketidakseimbangan suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen, ansietas atau ketakutan, ya ini bisa muncul di sana ya. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau dari yang saya jelaskan tadi ada? Untuk asuhan keperawatannya atau diagnosisnya ada? Nah ini kayaknya pada mabok semua nih, mabok PJK semua ya. Nah dikasihnya buru-buru ya. Prioritas ya, kalau kita ambil nyeri misalnya, nyeri atau cemas ya bisa hilang dalam waktu misalnya 7 kali 24 jam itu ya. Kemudian kerja miokard menurun ya. Nah ini mencegah pengobatan disritmia, misalnya kalau ada disritmia ya. Kemudian tujuan pemulangan ya, pasiennya harus segera bisa dipulangkan ya. Jadi di tujuan pemulangan ini nanti dia dipulangkan ya. Itu yang pasti pada waktu pulang ya, jangan sampai terjadi serangan yang berikutnya. Penting untuk kita edukasi ya. Nah, di edukasi ini penting untuk bisa menciptakan ya untuk kerjasama antara pasien dengan perawat, pasien dengan tim kesehatan yang lainnya ya, sehingga nanti informasi yang disampaikan itu nggak cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya, pas pulang udah lupa ya. Nah ini ya. Nah untuk yang deteksi ya, mungkin Bapak Ibu yang SAP sudah tahu ini kayaknya ya. Tahu ya? Pernah lihat? Belum pernah? Udah? Yang udah siapa? Yang kerja? Belum? Yang SAP? SAP mana sih? Sebenarnya bisa oh ya. Yang mana? Udah belum? Belum? Oh, oke. Berarti saya lewatin dulu lah ya, nanti saya ini kan. Oke, jadi ini untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi penyakit. Saya taruh ini paling akhir ya, sebenarnya saya kemarin galau. Ini saya taruh di depan atau taruh belakang ya, mungkin taruh belakang aja lah ya. Nah, jadi ini ya, jadi menggunakan ini yang tabel prediksi WHO ya. Kenapa ini kita sosialisasikan ya? Jadi tenaga kesehatan itu pada waktu nanti dia memberikan edukasi, itu penting untuk menceritakan bahwa dia punya risiko penyakit jantung itu berapa persen.
Karena edukasi yang diberikan itu nanti kalau dia tidak tahu pentingnya buat dia, itu biasanya nggak akan direken, nggak akan diperhatikan, ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk mendeteksi. Nah, ini disebut dengan tabel prediksi WHO. Dia bisa memprediksi kejadian penyakit jantung, ya, itu 10 tahun mendatang. Jadi kalau diprediksi di sini nanti ada tingkat risikonya, ya, ada 10%. Dari 10 tahun mendatang itu nanti kemungkinan, misalnya dapatnya di hijau nih. Nah, kemungkinan dia dapat 10% untuk riwayat penyakit jantung. Jadi 10% punya risiko untuk punya penyakit jantung, gitu ya. Kemudian 20 sampai 20%, 20 sampai 30%, 30 sampai 40% dan lebih dari 40%. Saat ini ya, Kemenkes ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk bisa melakukan deteksi dini untuk penyakit kardiovaskuler, ya. Nah, sehingga ini banyak muncul ya di tenaga-tenaga kesehatan, terutama yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya. Nah, tapi kita juga bisa memakai ini untuk bisa melakukan awal untuk start edukasi pada pasien, ya. Caranya, ya, caranya itu, nah ini harus di-print dulu sebenarnya ya. Gini aja, nanti ini di-print dulu pada waktu ini reguler ya. Oke, pada waktu nanti kita interpretasi EKG, kita bahas ini juga. Tapi di-print dulu, ya. Nah, ini sebelah sana. Kalau ini interpretasi EKG kan minggu depan, ya. Kalau yang ini nggak tahu kapan ini, ya, karena jadwalnya belum tahu, ya. Kemarin soalnya nggak jadi, kan ya. Nah, yang sekarang ini double, 2. Nah, saya nggak tahu berikutnya ini kapan. Nanti kalau mau pada saat, nah besok ini kan perekaman EKG, ya. Saya minta untuk perekaman EKG. Pada waktu interpretasi ini di print di bawah, ya. Berarti PJ-nya ingetin saya, nanti ingetin aja untuk di grup ya. Oke, sudah. Nah, ini untuk menggunakannya. Ini nggak usah ya. Oke, saya kira itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita masuk ke materi yang kedua. Semangat dia. Materi yang kedua. Pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan? Ini jelas apa belas? Wah, jelasnya nggak jelas nih. Jelas apa belas ini? Nggak mau. Oke, baiklah. Ini apa? Saya minta ceritain hasil risetnya kemarin, nggak mau dia, ya. Jadi masa saya yang cerita sih? Ya, oke. Ini kemarin ya udah saya ceritain ya. Ini bos saya nih ya. Nah, ya. Nah, peneliti saya ya. Jadi asisten saya ketua peneliti saya. Jadi penelitian dia itu kemarin terakhir tentang ini ya, yang ya udah. Sudah ya. Ini hasil risetnya. Jadi penting waktu edukasi itu kita mempertimbangkan ini pasien, apa? Interaksi antara perawat dan pasien. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Radha Fatmasari. Jadi saya alumni Magister Keperawatan Universitas Brawijaya. S1-nya juga saya di sini. Nah, jadi riset saya itu fokusnya tentang pada pasien gagal jantung. Untuk riset yang pertama, saya meneliti tentang bagaimana interaksi perawat dan pasien. Jadi nanti outputnya bagaimana pasien merawat dirinya di rumah. Nah, dari riset yang saya dapatkan, ternyata perawat itu memiliki peran penting dalam mengedukasi pasien. Selama ini di rumah sakit mungkin edukasi yang dilakukan itu hanya sekedar superficial atas-atasnya aja. Ternyata
penting bagi perawat itu juga mengedukasi bagaimana pasien melakukan perawatan dirinya di rumah. Kemudian juga penting melibatkan keluarga. Nah, jadi keluarga itu nanti akan membantu bagaimana pasien merawat dirinya. Yang kedua tentang edukasi berbasis website. Nah, jadi dari riset yang pertama, saya menemukan bahwa penting dilakukan edukasi. Untuk riset yang kedua ini, saya tentang edukasi berbasis website. Jadi ada 4 sesi edukasi yang saya berikan kepada pasien lewat website. Edukasinya itu berupa edukasi video. Nanti pasien bisa mengakses. Kenapa pakai website? Karena dari hasil review yang saya lakukan itu, udah banyak aplikasi yang dilakukan, cuma kendalanya tidak bisa dipakai di pengguna iOS sama Android. Kemudian kalau di Indonesia sendiri website ini masih jarang. Kalau pakai website ini bisa diakses di mana aja, jadi lebih memudahkan pasien. Jadi pasien nggak perlu datang ke rumah sakit untuk nanya apa aja yang harus dilakukan selama di rumah. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang saya temukan itu adalah pasien itu sering bolak-balik ke rumah sakit. Ini terakhir soalnya, saya kan terakhir, yang PJK ini terakhir ya. Jadi mulai dari gagal jantung, hipertensi, PJK ya, itu dia pasien itu angka rehospitalisasinya tinggi ya. Nah, kemudian kami meneliti, tim saya itu meneliti kenapa sih dia bolak-balik gitu ya. Ternyata ya, hasil penelitian kita itu ternyata mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan di rumah. Waktu ditanya, Bapak Ibu sudah dapat edukasi waktu pulang? Iya, gitu. Dapat. Cuma ya itu ketinggalan di rumah sakit, leafletnya ketinggal, hatinya pun tertinggal di sana ya. Jadi pengetahuannya pun tertinggal di sana ya. Di rumah kembali ke kebiasaan semula, bolak-balik seperti itu ya. Ada juga yang dia tidak merasa diedukasi. Waktu saya tanya juga nih, risetnya juga ya, saya tanya ke perawatnya di hasil riset juga. Saya tanya ke perawatnya, saya sudah memberikan, ada discharge planningnya. Pasiennya ditanya, saya tidak mendapatkan edukasi. Nah, berarti kan ada ketimpangan nih fenomena ini. Nah, itu yang dimunculkan. Berarti, nah ini yang muncul ya, yang diteliti Rati itu karena ketimbangan itu tadi ya. Nah, berarti perlu antara interaksi perawat dengan pasien ya, interaksi perawat dengan pasien pada waktu dia dirawat ya. Sampel yang punyanya Mbak Rati ini dilakukan di CPCU, di ruang intensif ya, dilakukan di ruang intensif. Jadi pasca dia dari intensif, dia naik di ruang pemulihan ya, di situ diidentifikasi ya. Nah, yang menariknya lagi ya, ada lagi satu riset lagi, masih tim yang sama ya, itu dia meneliti tentang keluarga ya. Ditanya, Bapak, tanya pasiennya, Pak ya, Bapak ingin nggak keluarganya untuk bisa dilibatkan gitu ya? Oh, saya pengen, saya suka gitu ya. Kadang saya melihat keluarga saya itu nggak peduli gitu ya. Nah, keluarganya ditanya gitu ya, kenapa Bapak keluarga ditanya, saya ingin membantu tapi saya nggak tahu mau melakukan apa. Kemudian pasien itu sensi banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya iya, dia marah karena kok ini nggak bantu-bantu gitu. Nah, ternyata ada ketimpangan di sana. Nah, itu juga langkah setelah dari masih satu habis Rati ya, apa yang bawahnya itu bareng ya. Nah, itu yang ini barengan ya, mereka barengan. Nah, itu ternyata ada itu ada ketimpangan itu tadi. Nah, itu penting untuk kita edukasi. Nah, itu edukasi yang tidak hanya pasien tapi juga keluarga. Yang kami edukasi lagi, perawatnya kami edukasi. Ya, jadi itu tim lagi. Jadi masuk satu tim ya, itu yang satunya lagi. Perawatnya diedukasi bahwa penting untuk bisa memberikan edukasi saat awal masuk sebenarnya. Ya, sehingga dia pulang dia ada yang dibawa pulang. Nah, itu ya. Nah, kemudian yaitu gambarannya. Kalau mau diceritain lagi, lanjutannya nanti to be continue ya. Kapan-kapan mungkin bisa diskusi ya. Hasilnya apa? Pada waktu dia di rumah ada itu hasilnya ya. Oke, sudah. Nah itu gambarannya. Jadi hasil risetnya ya itu yang kita berikan ya. Jadi untuk yang pasien PJK, pasien hipertensi, kemudian pasien pasien gagal jantung itu mereka penting untuk kita edukasi saat awal masuk ya. Oke, ini elektrokardiogram.
kelas SAP ada masuk kelas lagi jam berapa? 9.30. Soalnya ini agak lama sedikit. Enggak apa-apa, nanti saya potong. Jam 9. Hah? Oh, bukan jam 9.30. Kemarin kata PJ-nya jam 9.30. Oh, tahu gitu saya nggak usah buru-buru tadi yang PJK. Oh, tapi nggak apa-apa sih kalau memang ini nggak apa-apa ya. Oke. Ya udah, untuk elektrokardiogram ya. Oke, untuk elektrokardiogram ini outline-nya. Jadi yang pertama konsep EKG dulu seperti apa, kemudian nanti definisi dan lain-lain ya. Nah, ini untuk elektrokardiografi. Jadi elektrokardiografi ya kadang disebut ECG atau EKG ya. Ini adalah proses untuk merekam aktivitas listrik jantung ya yang menggunakan elektroda yang ditempatkan pada tubuh pasien ya. Nah, elektroda ini ya nanti akan mendeteksi ya perubahan elektrik yang terjadi pada kulit ya yang muncul akibat dari depolarisasi pada setiap akhir denyut jantung ya. Sehingga ini gambarannya kenapa dia bisa muncul gambaran seperti ini. Jadi dia mendeteksi pada kulit jantung ya bagaimana dari otot jantung itu dia berdepolarisasi. Nah, EKG atau ECG ini prosedur untuk ini ya, merekam ya aktivitas listrik jantung ya. Nah, elektrokardiogram ini mesinnya ya. Elektrokardiogram ya ini adalah proses perekamannya. Sehingga nanti hasilnya ini adalah yang disebut dengan elektrokardiogram. Mesinnya itu adalah elektrokardiogram ya. Nah, untuk shape ya atau timing ya bentuk dengan timing dari gelombang ECG yang dihasilkan itu berasal dari depolarisasi dengan repolarisasi pada akhir denyut jantung. Oke. Nah, introduksinya ya. Jadi pada akhir tahun 1800 ya, kemudian awal 1900 ini ada seorang fisiologis ya namanya Willem Einthoven. Ini temannya Beethoven atau enggak, apa saudaranya saya juga nggak tahu ya. Nah, ini sama-sama dari Belanda ya. Ini dia mengembangkan elektrokardiogram yang pertama ya. Nah, dia memenangkan Nobel Prize ya karena penemuannya ini di tahun 1924. Kemudian ya ini dia menggunakan elektrokardiogram ini ya untuk bisa ya berikutnya ya penelitiannya itu dikembangkan lagi. Kemudian elektrokardiogram ini untuk dikembangkan untuk bisa melihat perubahannya ya perubahan elektrokardiografi ini ya dikaitkan dengan pasien serangan jantung di tahun 1920 ya. Kemudian yang elektrokardiografi ini ya ini grafik ya elektrokardiografi makanya dia disebut graf atau grafi. Ini grafik recording, jadi grafik hasil perekaman dari aktivitas elektrik atau aktivitas listrik dari jantung, hasil konduksi listrik jantung ya dan miokardium ya dari jantung pada saat dia depolarisasi dengan repolarisasi ya. Nah, ini ya wajahnya si William Beethoven ya. Yang ini awal pertama yang dia lihat ya. Jadi dia melihat dari 0,1 second ya. Dia bisa menentukan ya kira-kira di second yang ini dia akan terjadi peningkatan ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi ya ada gelombang P, Q, R, S, T ya. Nah, ini yang dia munculkan itu ya. Oke, nah ini kalau saya review kembali tentang sistem konduksi jantung. Jantung itu ya, dia pada awal mulanya ya, dia mendapatkan impuls listrik yang alami, detak jantung yang pertama ya, itu dapat impuls listrik yang alami ya atau sumber listrik yang alami itu adalah berasal dari sinoatrial node ya. Jadi nodus sinoatrial atau nodus atrium ya. Nah, ini muncul di sini. Nah, di sini ya, ini ada di atrium kanan ya. Kemudian dia menjalar ya, kemudian dia berjalan ya. Nah, jadi dia berdetuk gitu ya. Kemudian dia berjalan, listriknya ini ya dialirkan ke atrioventricular node atau nodus atria ventricular. Dari sini ya, kemudian dia mengalirkan lagi ya ke ventricle kanan, kemudian ke ventricle kiri. Nah, ini juga di atrium kiri juga dia dialirkan. Dari
nodus atrioventrikular, kemudian ya dia masuk ke serat yang ke Purkinje. Ini dulu ya, bundle branch dulu ya. Bundle branch, kemudian yang terakhir ke Purkinje. Paling ujung itu adalah yang Purkinje. Ini yang sistem konduksi jantung. Ini saya yakin kalian di dasar keperawatan ini sudah dapat ya. Oke, kalau kita tarik gambarnya ya dari sistem konduksi jantung, ini ada gambar satu dulu ya. Dari nodus SA, sino atrio tadi ya, ini AV, atrioventrikular, SA node, AV node. Selanjutnya saya ngomong gitu ya. Dari SA node tadi ya, ini impuls alaminya ya. Dia muncul ke sini gitu ya. Nah, tadi gambarannya, kemudian dia ke ke Purkinje ini yang ke ujung ya. Nah, ini muncul ya. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Kalau ini yang pertama ya, S anode itu dia mengalami depolarisasi ya, dia berdenyut ya, depolarisasi. Yang kedua ya, aktivitas listrik jantung ya itu mulai berjalan ya, menjalar ke AV node ya melalui jalur yang namanya internodus ya. Jadi dia mulai jalan ke sini ya. Perjalanan ini yaitu melalui yang disebut dengan internodus. Yang ketiga ya, ini depolarisasi ya, terjadi depolarisasi dari sini ya, dari AV node ini dia mulai masuk ke atrium, ke atria ya. Jadi masuk ke atrium sini ya. Masuk ke atrium ya melalui nodus AV ya. Yang keempat ya, depolarisasi itu muncul ya. Jadi dia menjalar ya melalui ventricle. Kalau yang tadi di sini atrium ya. Nodus SA itu posisinya di atrium. Kalau yang AV itu ada di ventricle. Nah, dia mulai menjalar ke ventricle ya melalui apex jantung. Yang kelima, tetap ada depolarisasi ya, dia mulai menjalar ke seluruh apex ya dengan menggetarkan atau listriknya itu ke serat Purkinje. Jadi kalau secara normal, harusnya yang ini dulu tadi saya ya, nggak apa-apa. Jadi SA node ke AV node melalui internoda ke bundle AV, bundle branch, kemudian ke Purkinje. Jadi nanti ujungnya ke sini. Jadi kontraksi itu nanti bisa maksimal dengan listrik jantung tadi ya. Nah, ini untuk yang kalau kita kenapa sih bisa SA node itu dia menghasilkan depolarisasi. Jadi ya, kalau jantung itu dimulai aktivitas listriknya dengan nodus SA atau dari SA node ya, itu hasilnya nanti normal sinus rhythm ya, atau hasilnya nanti normal ya. Tapi kalau dimulai dari AV node berarti dia nanti tidak normal gitu ya. Tapi bisa juga dari SA node ini nanti perjalanannya dia mengalami abnormal, bisa juga ya. Tapi untuk ritme atau irama jantung yang normal selalu dimulai dengan SA node ya. Nah, SA node ini ya dia bekerja di bawah sistem ya saraf otonom ya, yaitu saraf simpatik yang akan meningkatkan denyut jantung ya melalui beta adrenergic reseptor. Dan ya kerja juga karena dia otonom ya, jadi ada parasimpatis juga ya yang dia akan membuat relaksasi dari denyut jantung. Jadi dia akan mengatur itu kapan dia relaksasi, kapan dia masuknya ya. Kemudian yang irama jantung ya dari SA node yang mengakibatkan SA node depolarisasi ya. Kalau dia depolarisasi ya, denyut yang akan dihasilkan itu adalah 60 sampai 100 ya kali per menit. Kalau dia bukan dari SA node tapi dari AV node, denyutnya berbeda. Kalau dari AV node, denyutnya nanti 40 sampai 60 kali per menit. Ya, jadi bisa dilihat nanti, oh ini 40, oh berarti dia bukan dari SA node tapi dari AV node gitu ya. Kalau dia dari ventricular conducting system di bawahnya AV node tadi 30 sampai 40 ya. Nah, ya. Jadi ini ya. Jadi kalau yang SA node dia bisa dideteksi ya. AV node dia juga bisa dideteksi. Tapi ya, kalau yang AV node dengan yang di bawahnya itu tadi sulit untuk kita deteksi kadang ya. Dan itu ya. Nah, ini impuls listrik dari AV node ya masuk ke dari SA node masuk ke AV node ya, itu dia melalui namanya ring ya, ring jaringan kognitif ya atau fibrosa ya.
Nah, fibrosa ini nanti dia konduktivitas aktivitas listrik jantungnya dia sangat kurang, ya. Nah, sehingga ya kalau AV node dia bisa menghasilkan denyut, maka denyutnya dia lebih rendah karena adanya ini tadi yang jaringan fibrosa ini tadi, ya. Oke, ya. Nah, kalau SA node dia mengalami hambatan gitu ya, mengalami suatu hambatan, maka AV node dia akan mengambil alih sehingga denyutnya nanti adalah denyut yang 40 sampai 60. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, sekarang mesin EKG ya. Ini yang untuk gambarannya tadi ya. Nah, yang mesin EKG ya, kemarin saya sudah cerita untuk mesin EKG ini. Jadi mesin EKG dia highly sensitive voltmeter ya. Jadi dia untuk menilai listrik jantung. Jadi dia sangat tinggi sekali untuk bisa menangkap aktivitas listrik jantung ya. Tapi ya karena dia ada hubungannya dengan listrik, kadang ada pertanyaan pasien itu, Bapak nanti mau direkam ya aktivitas listrik jantungnya, nyetrum nggak? Nah ini nggak nyetrum ya. Kita katakan nggak nyetrum ya. Nah mungkin dia takut gitu misalnya hitam-hitam terus nanti rambutnya, nah itu ya. Nah, itu nggak usah ya, dia nggak nyetrum ya. Jadi dia memang mesin yang untuk menangkap aktivitas listrik jantung. Voltasenya ya ini berbeda ya dari yang muncul antara depolarisasi dengan repolarisasi nanti ya. Jadi dia akan berbeda ya. Nah, aktivitas depolarisasi dengan repolarisasi muncul ya itu di sel ya. Kalau kita ingat ya nanti yang depolarisasi dengan repolarisasi ya, kalau di sel itu ada natrium dengan kalium. Mungkin ingat di faal ya. Ada natrium dengan kalium. Natrium itu di luar apa di dalam sel? Ingat nggak? Di luar, betul ya. Kalium itu yang di dalam ya. Depolarisasi dengan repolarisasi. Depolarisasi itu dia polarisasi dia diam. Natrium di luar, kalium di dalam sel ya. Kalau yang depolarisasi dia bertukar. Yang natrium dia masuk ke dalam sel, yang kalium dia keluar ya. Kemudian repolarisasi dia balik, yang natrium lagi kembali ke awal ya. Itu yang masuk di depolarisasi dengan repolarisasi. Sehingga ya karena ada D dengan re ini, EKG mesin ini dia punya positif dengan negatif terminal. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, untuk EKG mesin ini dia dibagi menjadi single dan multi channel. Ada yang tahu nggak apa bedanya single dengan multi channel? Single channel, ada yang udah buat LPP? Nah, LPP ada dong ya. Harus ada, kalau buat LPP nggak ada single dengan multi. LPP, halo LPP? Saya kesini ya, situ belum soalnya. LPP? Apa? Single channel, multi channel. Halo rek 3, halo rek 4, apa kabar? Single channel? Gimana? Ayo ngomonglah. Single channel? Oke, mendapatkan apa? Kurang kencang. Kalau untuk single channel itu akan mendapatkan satu strip untuk satu lead dalam satu waktu. Kalau multi channel itu dapat menghubungkan semua elektroda pada pasien dalam satu kali dan mesin mencetak secara simultan pada gambar semua. Single channel yang manual apa yang otomatis kemarin? Ya, manual, pinter. Yang multi channel itu yang otomatis. Saya nggak tahu kemarin ada satu kelompok itu dia cuma dapat yang single channel rekamannya ya. Waktu kalian potong-potong itu kalian dapat yang single channel. Tapi yang pasien kemarin Robanusnya itu dia dapat yang multi channel. Sudah ya, ini clear ya? Jelas. Nah, ini yang ini sudah. Saya kira slide-nya kagak ada tadi, ternyata ada ya. Polarisasi ya. Jadi kalau polarisasi ini kesiapan ya, kesiapan di mana kardiak sel itu dia siap untuk menerima impuls. Jadi dia siap. Tadi natriumnya di luar, kaliumnya di dalam ya. Yang depolarisasi mulai berkontraksi, di mana kardiak selnya kalau dia akan keluar menghasilkan impuls listrik, kalau natrium pindah ke dalam sel, kaliumnya keluar sel. Ya, ini yang menyebabkan otot jantung dia berkontraksi. Ya, kemudian repolarisasi kembali, yang tadinya natrium di dalam dia balik lagi keluar. Itu yang repolarisasi.
Kalau dia diam namanya yang polarisasi. Jelas ya? Oke, nah ini sudah ya. Ini ada K, Na ya, jadi masuk-masuk gitu ya. Nah, tadi hubungannya antara depolarisasi dengan repolarisasi. Nah, ini di apex ya, jadi atau di bawah nih. Untuk yang ventricle depolarisasi. Yang akan muncul nanti pada saat depolarisasi, ini nanti yang fase polar. Ya, ini fase polar. Dia ada munculnya di garis isoelektris, lurus polar. Dia kan diem aja, kan diem antara natrium dengan kalium diem, ya nggak ada aktivitas. Itu namanya tahap polar. Di polar itu nanti ada gambaran namanya garis lurus, namanya garis isoelektris. Jelas ya? Nah ini, ya kalau dia naik depolarisasi, dia berdenyut, gitu ya. Nah itu nanti dia naik, nih ini polar, gitu ya. Dia mengalami depolarisasi naik, gitu ya. Natrium masuk ke dalam sel, kalium keluar, ya. Mulai dia berkontraksi, ya, mulai berkontraksi. Ini muncul yang namanya gelombang P, gitu ya. Nanti muncul gelombang P, ini ya. Tadi asal muasalnya dari mana listriknya? S anode. Betul ya, ini masih dari S anode. Ini kalau gambaran S anode. Jadi kalau dia murni atau kalau dia benar S anode pasti ada gelombang P. Kalau dia, saya ulangi, kalau dia berasal dari S anode pasti ada gelombang P. Ya. Oke, berikutnya ya ini septal depolarisasi. Dia kembali ya, ini kan sudah depolarisasi ya. Jadi dia ke polarisasi boleh ya. Jadi dia masih depolarisasi ya, cuma dia belum full ya, belum full akhir. Dia muncul dia masuk di septal depolarisasi. Kalau tadi lihat gambarannya gitu ya. Nah, itu dia belum sampai ujung sini ya, belum sampai ujung sini. Jadi dia masih di sini ya. Depolarisasi dia muncul gelombang Q. Nah, ini dia mau masuk ke, nah ini sudah masuk ke, dia sudah lewat internodal ya, internodal pathway. Dia mulai masuk ke AV node sehingga mulai muncul gelombang Q namanya. Di bawah ini namanya gelombang Q. Sudah ya. Dari gelombang Q ya, dia mulai ini sudah masuk AV node ya. Dia sudah masuk AV node ya. Nah, di sini dari gelombang Q dia naik lagi depolarisasi, masih depolarisasi, muncul gelombang R. Jadi nanti akan naik namanya gelombang R. Berikutnya dari R dia akan turun nih ke bawah sini nih, ya. Itu yang namanya S. Ya, muncul gelombang S. Berarti di AV node nanti akan muncul ya AV node ke bawah ada gelombang yang namanya Q, R dengan S. Nanti selanjutnya kita sebut dengan kompleks IRS ya. Berikutnya ya, kalau dia sudah masuk S ya, muncul terakhir waktu dia masuk di Purkinje, ini baru bundle branch ya. Nah, waktu masuk di Purkinje dia mulai keluar gelombang T. Pada saat akhir gelombang T itu dia repolarisasi. Baru nanti muncul garis isoelektris lagi atau dia masuk ke polar. Ya, selanjutnya dia dari S anode lagi muncul gelombang P lagi. Ya, QRS T ya. Baru nanti itu tadi. Nah, ini kontraksi awal, ini yang relaksasi ya. Ya, oke, ini sudah paham ya? Nah, ini baru awalnya ya, belum nanti ditaruh di kotak-kotak. Ya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi seperti apa EKG nanti gambarannya kalau tadi patahan-patahan ya. Kalau di satu ya, ini yang atrial, yang biru atrial itu gelombang P masuk dari S anode ya. Kemudian ya ada QRS ya, QRS ya muncul karena kontraksi ventricle ini di AV node ya. Kemudian gelombang T ini yang di Purkinje tadi. Jadi relaksasi. Ini kontraksi, relaksasi dari ventricle. Jadi di sini atrium, ventricle, ventricle. Ya, ini yang muncul gambarannya. Ada gelombang P, Q, R, S, T. Ya, nanti ya. Yang tadi ST, ini yang ini. ST, elevasi ini yang naik tadi. Ya, oke. Berikutnya, ya. Nah di elektrokardiografi saya ulangi sekali lagi, ya. Yang gelombang P dia atrial, QRS kompleks ya, itu yang ventricle kontraksi. Jadi sama-sama kontraksi tapi dia kontraksi atrium, dia kontraksi
ventricle. Tapi yang T ini dia ventricle repolarisasi, ya. Itu ya. Nah, ini gambarannya nanti ada di 12 lead EKG. Gambaran yang sama, ya. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke kotak-kotaknya, ya. Oke, jadi nanti gambarannya ya yang akan muncul tadi kan ada volt ya. Tadi ada dia aktif untuk merekam aktivitas listrik jantung. Jadi nanti gambarannya yang di sini itu adalah yang voltnya atau listriknya. Ya, yang ini detiknya. Detiknya itu adalah waktu dia berjalan dari S anode ke AV node ya, ke branch ya, kemudian ke Purkinje. Ya, nah itu ya, jadi ini voltnya ya, makanya dia bisa naik, itu listriknya yang akan kita ukur ya. Nah itu listriknya yang akan kita ukur ya, jadi nanti ada yang positif ada yang negatif di sini ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, kita ambil ini ya tadi ya. Nah kalau dihitung dalam 1 detik ya, itu nanti akan ada berapa kotak yang akan kita hitung ya. Itu nanti 1 detik nanti akan ada berapa kotak, itu yang akan kita hitung. Kita main nanti detik ya, voltnya itu yang ke atasnya ya. Oke, nah yang speed kemarin kenapa saya minta speednya 25 ya, itu nanti ada ya, dia karena perkalian dari volt ya dengan detik gitu ya. Nanti ada yang volt dengan detik, jadi 5 volt kali 5 detik, jadi 25 mm per second gitu kan kemarin tuh ya saya minta ya. Oke, nah kalau kita lihat gambaran ini ya, jadi ada gelombang P, saya ulangi lagi ya, gelombang Q, R, S dengan T, sudah. Habis itu isoelektris lagi ya. Ini namanya apa tadi? Polar, depolar, atau depolarisasi, repolarisasi ini apa? Polar. Ini depolarisasi apa? Atrium. Kalau yang ini depolarisasi ventricle. Kalau yang ini repolarisasi ventricle. Ini isoelektris atau polarisasi. Itu akan berlangsung terus-menerus. Oke, sekarang kita sudah belajar ada gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, gelombang T. Ini yang kita sebut dengan kompleks QRS. Ada lagi ya yang disebut dengan yang namanya PR interval. Oke, PR interval itu dinilai dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q. Jelas? Namanya PR, kenapa enggak PQ? Udah nggak usah protes ya, itu udah dari sono ya. Nah, jadi ini dari awal gelombang P sampai ke awal Q. Itu yang namanya PR interval. Kalau di konduksi jantung ya, ini yang muncul ini adalah ini yang tadi dari S anode dia mengalir lewat internoda ke AV. Nah, ini yang disebut PR interval. Ya, itu. Oke, sudah ya. Kemudian dia nyampe di AV node. Zreng, nyampe di AV node. Sudah? Kalau nyampe di AV node ya, ada yang disebut interval juga, namanya QT interval. Ya, QT interval dinilai dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Yang PR interval ini adalah waktu yang diperlukan oleh S anode untuk mencapai AV node. Jelas ya? Kalau yang QT interval, waktu yang dicapai AV node untuk masuk ke Purkinje. Ya, interval waktu. Kalau dia memanjang, berarti ada masalah dari listrik dari AV node ke dari S anode ke AV node. Nanti ada gambarannya, memanjang interval PR-nya. Ya, itu nanti ada gangguan lagi sendiri. Ya, oke, ini sudah ya. Oke, yang ini ya, kalau dia kita taruh di atas ya, ini gelombang P ya. Ini nanti dihitung ya segmen PR, ada segmen PR ya, ada segmen ST. Ya. Nah, ini segmen ST ini yang dia harusnya di isoelektris. Ya, dia nggak boleh dia naik-naik ya. Kalau dia naik, nah namanya tadi elevasi ST. ST elevasi. Kalau dia turun namanya ST depresi. Ya, ini yang ST. Sudah ya sampai sini? Saya lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut aja. Waktu saya masih 30 menit ya. Oke. EKG paper. Nah, ini EKG paper ya. Jadi untuk EKG paper ya,
ini dibagi tadi kan ada millivolt, ini volt gitu ya. Ini Y-nya, ya ini X yaitu time-nya, ya. Nah, jadi EKG paper itu nanti harus ada satuan millivolt dengan S, ya. Nah, untuk EKG paper ya nanti ya yang akan kita ambil ini nanti ada yang kotaknya itu ada kotak besar ya nanti dan ada kotak kecil ya. Keluarin yang kemarin sudah direkam ya, dikeluarin. Nanti dilihat ada kotak besar, kotak kecil. Ya, coba lihat kotak besar dengan kotak kecilnya ya. Satu kotak kecil yang paling kecil ini ya. Dah, coba dikeluarin. Wah ya. Oke, nah itu betul. Nah itu belum dirobek-robek, Mbak, belum dikasih ke kelompoknya, ya. Oke, satu kotak kecil, ini kotak besar, ya ini kotak besar, ini kotak besar, ini kotak besar, kotak besar. Satu kotak kecil itu dihitungnya adalah dia 1 mm. Satu kotak kecil itu sama dengan 0,1 milivolt, ya. Kemudian 0,04 second. Jelas? Paling kecil. Coba dilihat. Ada kotak besar yang dia tebal. Ya. Nah, ini yang kayak gini, satu kotak. Satu kotak besar itu senilai 1, 2, 3, 4, 5 kotak kecil. Coba dilihat. 5 kotak kecil. Satu kotak besar itu adalah isinya 5 kotak kecil, ya, 5 kotak kecil ke samping, ya, 5 kotak kecil ke atas. Betul nggak? Sekarang udah bisa dilihat bedanya kotak besar dengan kotak kecil. Yang di sana belum ya, masih hari Jumat ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah ya, kotak besar dengan kotak kecil ya. Nah, jadi ya kecepatan yang kita minta kemarin ya, saya minta 25 mm 25 milivolt per detik itu adalah dari sini. Dari 5 milivolt ini kan 0,1 ya. Jadi 0,5 milivolt ini ya dikali ini. Jadi 5 dikali 5. Jadi makanya 25. Jelas ya? Itu. Dah ya? Nah, ini jadi satu kotak kecil berapa detik? 0,04. Ya, 0,04. Satu kotak kecil berapa detik? Nah, dicatat ya. Jangan diingat. Kalau enggak sulit nanti, ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang ya. Oke. Kenapa? Kenapa salah? Oh ya. Jadi ya. Nah, jadi ini satu kotak kecil itu adalah 0,04. Pertanyaannya, satu kotak besar berapa detik? Satu kotak besar berapa detik? Satu kotak kecil 0,04. Satu kotak besar berapa detik? Berapa? Nggak pakai belakang nggak pakai ya. Yakin belakang nggak pakai Saya ulangi ya. Satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil ya. Ini 5 kotak kecil ke sini ya. Satu kotak besar ya berapa detik? 0,2. Dari mana? Betul. Ya, jadi 0,2 detik. Berarti kalau 1 detik butuh berapa kotak besar? 1 detik butuh berapa kotak besar? 1 detik butuh berapa kotak kecil? Ya, betul. 25. Diulangi sekarang ya, diulangi pelan-pelan ya. Oke ya. Gambaran EKG di kertas EKG itu ada yang vertikal dengan yang horizontal. Vertikal artinya dia kemampuan listrik jantung itu yang direkam dari luar ya. Yang horizontal berjalan ini yang disebut detiknya.
Ya, jadi kenapa kita pakai detik? Karena kita perlu menilai tadi kalau konduksi jantung kan dia dinilai penjalarannya dia sampai ke Turkinya dia berapa. Itu yang disebut dengan detik itu tadi ya. Oke, sekarang ya di gambaran EKG, kertas EKG itu ada kotak besar dengan kotak kecil. Ya. Kotak besar ya itu terdiri dari 5 kotak kecil. Ya, ke atas 5 kotak kecil ke samping. Jelas ya? Satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Jelas? Nah, satu kotak besar itu adalah 5 kali 0,04. Berarti berapa? 0,2. Sekarang, kalau dia 1 detik, berarti kita butuh berapa kotak besar? 5, karena dari 0,2 dikali 0,2. Berapa? 0,2 dikali berapa supaya ke 1 detik. Jelas? Nah, kemudian 1 detik berapa butuh kotak kecil kalau gitu? 25 ya. Itu 1 kotak 1 detik butuh berapa kotak besar? Ya, karena 5 kali 0,2 ya. Jadi 1 detik tadi ada 5 kotak besar. Ada 25 kotak kecil. Sudah. Sekarang diidentifikasi kotak besarnya itu kalau misalnya 1 detik 5. Coba dihitung 5. 5 itu seberapa? 1 detik. Gambarannya jadi bisa tahu. Sudah? Dapat? Udah bisa gambaran? Ada gambarannya? Pakai kotak besar dulu sekarang. 5 kotak besar, sudah? Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segitu. Ya. Nanti kalau kalian pakai manual, misalnya pakai manual 3 detik, berarti kalian bisa memperkirakan akan mematikannya itu berapa jauh. Paham ya maksud Bu Hani ya? Karena kan kalau pakai otomatis kan enak dia berhenti sendiri. Tapi kalau manual kan kemarin kan nggak boleh kita tinggal, kalau nggak dia merekam dulu, gitu kan ya. Nah, misalnya kita mau merekam lead 2 panjang, gitu ya, 3 detik ya kita harus tahu berapa. Paham ya? Baru kita matikan. Jelas ya? Nah, next. Oke. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi yang di atas dulu lihat, nggak usah lihat yang bawah-bawahnya, ya, nggak usah kepo dulu yang bawah. Kita lihat yang di atas, ya. Oke. Jadi ini voltase dengan waktu. Ya, ini terus saya ulang, ya, biar nggak bingung. Udah saya ulang-ulang 10 kali juga nanti pada waktu interpretasi juga lupa lagi, ya. Nah ini, ya. Ini saya ulangi lagi, bodo amat. Yang penting kalian ini paham, ya. Nah ini, jadi ini dia 0,5 milivolt kalau dia kotak besar. Kalau satu kotak kecil 0,1 milivolt, ya. Nah ini nanti gambarannya. Voltasenya dia akan paling tinggi di ventricle. Ya, dia akan paling tinggi di ventricle. Nanti ada yang negatif ke bawah, ada yang positif ke atas. Namanya itu nanti defleksi positif. Kalau dia naik ke atas. Atau dia defleksi negatif. Kalau dia, contohnya ini, dia defleksi negatif. Ya, yang harus diingat, gelombang P, R dengan T, dia selalu defleksi positif. Ya, kalau yang Q, S, ya, ini dia ada di isoelektris. Jelas ya? Nah itu ada di isoelektris. Sehingga yang defleksi negatif itu nanti kemungkinan dia akan ada gangguan. Ya, nanti. Jadi kalau misalnya nanti Bu Hani tanya, itu defleksi negatif atau positif? Ya, udah tahu jawabnya. Jelas ya? Oke, kelompok dia, nah ini dia kayaknya cepet-cepet selesai. Masih ini ya, masih 20 menit ya. Oke, masuk di sini dulu ya. Oke, ini nggak boleh dilupain ya, nggak boleh dilupain. Jadi masalahnya tadi 1 detik ini kurang ya, 1, 2, 3, 4 dia kurang ya, masih kurang 1 kotak besar lagi. Oke, nah ini paper speednya itu harus 25 mm per second. 1 mm itu sama dengan 1 milivolt ya. Jadi 1 mm sama dengan 1 milivolt. Ini gambarannya tadi. Oke, sekarang
Dari sini, koreksi nih, bener apa salah? Ya, oke, siap-siap coret-coretannya. Satu kotak kecil tadi sama dengan 0,04 detik, betul? Oke, 5 kotak kecil 0,20 detik, betul? Oke, kalau 15 kotak kecil, betul? Itu sama dengan 3 detik? Salah, harusnya 15 kotak kecil berapa detik? 0,6. 3 detik harusnya berapa kotak kecil? 75. That's right, ya. Oke. Udah bisa belum? Tuh kan, dibolak-balik sedikit udah langsung ini. Wah, tenang Bu ini saya udah tahu tadi 0,04 ya. Nanti kita mainnya banyak kotaknya, banyak sampai 300 nanti. Ya. Oke, sudah? Sekarang 30 kotak kecil sama dengan 6 detik. Betul apa salah? Berarti 30 kotak kecil berapa detik? 6 detik itu berapa kotak kecil? 6 detik berapa kotak kecil? 150 ya. Oke, itu kotak kecil. Sekarang 300 kotak kecil sama dengan 1 menit. Betul salah? Salah. Harusnya berapa? Kotak kecil, kotak kecil. Harusnya berapa? Berapa detik? 300 kotak kecil. Berapa detik? 12, betul ya. 1 menit itu berapa kotak kecil harusnya? 1.500, betul. Kecil. Sekarang ke kotak besar. Ya. 1 kotak besar tadi berapa detik? 0,2. 15 kotak besar berapa detik? 15 kotak besar berapa? 1 detik berarti berapa kotak besar? 5. Ya. 1 detik 5 kotak besar, 2 detik 10 besar ya, 3 detik 15 kotak besar ya. Ini nanti pada waktu kalian interpretasi detik-detikan ini. Oke, sudah ya. Kemudian dah 15 kotak besar tadi udah ya. 30 kotak besar itu berapa detik? 30 kotak besar. 6 detik. Ya, oke, 6 detik. Sudah. 1.500 kotak besar. Ya. Ya, betul. Ya. Oke. Ini 1.500 kotak kecil. Berapa detik? Atau berapa menit? Boleh. Detik, menit nggak apa-apa. 1.500 kotak kecil. 60 detik, betul. Yang 300 kotak besar, berapa detik atau berapa menit? 300? Hah? Kotak besar. 1 detik itu kan ada 5 kotak besar. Berarti tinggal 300 dibagi 5. Betul. Ya, 60. Sudah ya? Ini nanti ada hubungannya ke langkah pertama interpretasi. Nah, ini harus. Oke. Ini sudah ya, ini sudah ya. Yang penting ya, kalau di PJK ya, yang dicari itu segmen ST. Kadang bahasa lainnya adalah J point. Jadi itu jangan lupa, misalnya nanti kalau di ICU biasanya kalau saya pakainya J point ya. Jadi itu J point ini naik gitu. Oh iya J point ini naik ya udah gitu ya. Kalau yang segmen ST yang biasa ya. Oke, ini sudah. Oke, yang ini yang mau saya masukkan ya. Jadi kalau yang disebut PR interval dia dari A ke V ya, jadi atrium ke ventricle. Kita tadi ventricle. Yang penting lagi nanti yang kita pakai untuk interpretasi dari R ke R. Ya, yang namanya dari R ke L itu adalah satu siklus disebut. Ya, R ke R satu siklus. Heart rate itu dihitung dari 1 per R ke R. Ya, heart rate itu 1 detik itu dihitung dari 1 per R ke R. Ini R tadi ya. R, nanti ada R lagi. Itu satu siklus.
ya. Oke, itu nanti dipakai untuk interpretasi EKG, ya. Ini sudah, oke. Nah ini ya, jadi karakteristiknya nanti kita pakai ini, PIRS, ya. Nah ini untuk lead, ya, yang muncul. Jadi standarnya itu adalah 12 lead, ya. Biasanya untuk 12 lead, ya, untuk menilai disritmia, abnormalitas konduksi, kemudian ada ventricle atau katup jantung yang tertutup, miokardial infark, ada tingginya atau kurangnya kadar kalsium, kalium, ya, kemudian dampak dari obat. Ada lagi yang 15 lead, ini jarang di Indonesia pakai 15 lead, ya. Jadi 3 lead, ya, ditaruh di dada, ya. Ini yang dipakai, ya, di precordial, ya, biasanya untuk early diagnosis. Ada lagi yang 18 lead, ini yang kita pakai. Jadi 3 chest lead ditaruh di sini, ya, di dada. Kemudian dari 15 lead EKG, ya, ini untuk early detection myocardial infark. Ini yang kita pakai, ya, untuk penilaian EKG tadi, ya. Jadi untuk bisa menilai. Jadi gambaran EKG kalau dia tidak normal, ada gangguan irama dengan ritme, ya. Gangguan irama dengan ritme, kemudian nanti ada efek obat, ya, bisa kelihatan. Atau kalau dia pakai pacemaker. Jadi kalau dia pakai pacemaker, ya, itu biasanya kelihatan gambarannya. Spike, ya, biasanya ada 2. R-nya itu ada R dengan R aksen, ya. Jadi itu kalau dia pakai pacemaker. Alasannya kalau misalnya suspek heart attack, pulmonary embolism, ada suara ketiga, jantung ketiga. Jadi kalau kita dengar ada suara jantung ketiga langsung kita EKG, tidak melihat usia, ya. Itu kemudian atau suara S4 itu langsung, ya. Kardiak murmur itu langsung, ya. Itu langsung dilakukan EKG, ya. Pasiennya kejang, ya, hiperkalemia itu langsung dilakukan. Ini yang Holter, jadi saya nyari-nyari kemarin, ya. Jadi yang saya ceritakan yang Holter, yang kemarin saya cerita Holter, ya, jadi stress machine. Pasiennya itu diminta untuk exercise, ya, menggunakan ini. Jadi dia ada EKG-nya di sini, ada monitornya di sini. Nanti bisa di print. Sebelum, saat, 5 menit pertama, 10 menit, 15 menit, ya, ada gambarannya, ya. Nah, jadi kalau stress Holter ini untuk melihat heart rate-nya. Ya, biasanya ini pasien coronary artery disease, ya. Jadi kalau ada perubahan EKG, ya. Oke, kemudian ini Holter, ya. Nah, yang ini continuous EKG, ya. Jadi dia ada terus di samping pasien, dia nyala terus, ya. Dia nyala terus, ya. Yang dilihat adalah yang 12 lead, ya. Nah, itu atau yang dilihat lead 2 panjangnya saja, boleh, ya, di sini, ya. Oke, saya kira itu, ya, pas dan, ya, udah saya ini kan. Ada pertanyaan sampai konsep EKG? Tidak? Kemarin pada penasaran mau interpretasi, ya? Udah nggak sabar, ya? Nanti lagi, ya. Yang ini dipahami dulu, yang detik-detiknya dulu pahami dulu, ya. Bukannya Bu Hani nggak mau, tapi perlahan lah, ya. Kalau mau langsung susah. Saya kursus itu hampir 6 bulan, ya. Jadi lama, ya, yang ini, jadi nggak bisa langsung cepat itu nggak bisa, ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Nggak? Tidak. Oke, PR-nya berarti, ya. PR-nya nanti direguler dulu, ya, direguler dulu. Direguler itu kan kita sudah masuk kuliah, berarti kan ada kuis. Oh ya, ini juga sama, ya. Kuisnya mau kapan? Sabtu boleh Sabtu. Hah? Saya cuma bisa minggu ini soalnya. Minggu depan kerjaan saya ada lagi. Jadi kalau bisa minggu ini. Besok. Oh, oke. Besok, ya? Besok, ya? Oke. Ya sudah. Besok, ya, jamnya mungkin nanti saya diskusikan dengan PJ, mungkin sore, ya. Jamnya sore mungkin kuisnya. Malam. Aduh, nggak mau, saya dapat komplainan kalau malam ada yang belum buka lah. Terus internet di rumah saya tuh kemarin error. Pas kelas SAP mau saya klik itu udah twing udah ini. Kesian banget mereka kemarin tuh. Oh. Kesian banget mereka sampai jam 9 kalau nggak salah kemarin, ya. Setengah 9. Iya, makanya. Kesian banget. Di tempat saya pas
pas ininya langsung hilang ininya internetnya, internetnya meninggoy. Terus langsung saya, iya, udah saya RDP sampai HP saya buka itu nggak mau juga, nggak kena ya udah ya. Nggak mau saya, kalau malam ya malam sekalian malam mungkin jam 9 gitu kali ya, atau nggak bisa tidur. Jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8 ya. Oke, besok Jumat jam 8. Oke, jam 8. Oke ya. Jam 8 sudah ada kok ya, tinggal dimasukkan ya. Oke, sudah ya. Cuma harus saya klik ya. Kemarin SAP paling belakangan itu. Jadi pas mereka lagi menyerbu PLN ya, pas saya mau klik nggak bisa. Ini kebetulan mereka lagi menyerbu. Jadi nggak bisa. Oke, jadi mungkin nanti saya save lagi jam 8. Sudah ya. Kemudian untuk LPP PJK, kasusnya nanti dikasih ke PJ hari ini ya. Jadi hari ini kasusnya dikasih ke PJ. Saya kasih limit waktunya sampai hari Selasa. Boleh ya? Saya kasih sampai Selasa ya. Selasa ya itu harus on time. Nggak ada, maaf kan saya nggak bisa ngumpulin HP saya ketinggalan, bodo amat yang itu. Saya udah kasih sampai Selasa karena saya mau menyelesaikan semuanya tuh di minggu ini untuk TM ini, minggu depan untuk TM yang PJK ya. Nah kemudian yang SAP ya, kuis ya, itu barengan nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf sekali yang kemarin yang pas mereka menyerbu, saya belum klik mereka udah nyerbu ya. Jadi pas ini sampai nunggu setengah 10 ya, mohon maaf ya. Ini nanti jam 8 besok saya janji yang saya klik duluan yang SAP dulu ya. Biarin yang ini biarin ya. Nah itu harus di refresh memang ya. Jadi yang saya klik duluan nanti yang SAP gantian, biar mereka yang pusing-pusing ya. Oke, jadi SAP duluan saya klik, besok kuis. Untuk LP ya, yang kalian tuh kurang apa sih? Kurang, udah habis kan? Dan teori udah habis kan ya? Tinggal praktikum. Nah ya, untuk LPP ya, saya samakan hari Selasa nggak apa-apa ya. Untuk yang LPP PJK saya samakan biar saya langsung koreksi. Hari Kamis itu saya sibuk, jadi Rabu itu saya koreksi semua ya. Oke, jadi kalau saya koreksi biasanya ada komen yang muncul ya, itu sudah. Kemudian untuk praktikum, nah yang SAP itu praktikumnya minggu kemarin kan nggak ada ya. Minggu ini sudah 2, minggu depan itu sudah beda dosen, kalau nggak salah Bu Endah ya. Nanti pas jam saya itu Pak Hasib yang masuk, karena kan kemarin jamnya Pak Hasib saya pakai, kebetulan dia juga nggak bisa ya. Nah itu jamnya saya pakai, jadi nanti sisa 1 ya, mungkin nanti langsung 2 praktikum jadi 1, karena daripada mencari yang lain, atau nggak apa-apa sih cari waktu yang lain nggak apa-apa, cuma deal-dealan waktunya biasanya detik-detik mau UTS itu pada rebutan waktu ya. Nah itu saya nggak mau biasanya saya selesaikan secara baik-baik dengan PJ supaya saya nggak mau rebut-rebutan ya. Lebih baik saya rebut-rebutan sekarang daripada pas deket-deket UTS biasanya wah itu udah nggak ini ya. Jadi sementara kayak gitu dulu ya kontraknya ya, supaya nanti kita nggak rebut-rebutan waktu itu tadi. Oke? Jadi yang sisa itu adalah yang BGA dengan yang interpretasi EKG ya. Jadi itu nanti ya. Oke? Sudah. Udah. Sekarang yang ke sini waktunya minggu depan itu hari Rabu ya. Hari Rabu itu yang praktikum saya atau bukan ya? Minggu depan. Kan ada LPP juga ya. Nah itu makanya sekalian LPP-nya dikerjain, karena LPP-nya juga sekalian hari Selasa. LPP BGA ya kalau nggak salah. Ya, BGA ya, betul. LPP BGA. Jadi kalau boleh ya, nanti kalau sempat waktunya ya, kalau misalnya kosong maternitasnya kayak kemarin ya, nanti kalau boleh waktunya itu BGA dulu gitu ya. Nanti kan ada BGA itu harus ada kuliah ya, nggak bisa interpretasi ya. Jadi nggak apa-apa besok BGA dulu ya. BGA dulu, baru nanti minggu depannya yang itu ya.
Untuk yang BGA nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan, ya, ada tugas yang harus dikerjakan. LPP-nya nanti dikerjain dulu di rumah, ya. Saya mau tanya dulu, di reguler sudah diajarin untuk menusuk BGA belum? Sudah ya? BGA aja. Yang arteri soalnya yang kakak kelasnya diajari. Yang kakak kelasnya diajari. Sudah? Oke, ya udah. Berarti saya titip LP-nya ya, karena sebenarnya di saya itu yang interpretasinya. Ya, sebenarnya di saya itu harus interpretasinya. Berarti ya, LPP-nya nanti adalah penusukan BGA, ya, penusukan BGA sama interpretasinya. Sudah ya, soalnya kalau udah ditusuk atau diinterpretasi atau langsung interpretasi nggak tahu nusuknya kan sama aja bohong. Itu ya. Deadline-nya sama-sama di hari Selasa. Ya, itu. Sudah ya? Oke, atau mau diubah deadline-nya yang LPPJK tadi? Kemisnya untuk yang hari Selasa, kemisnya kan libur di saya. Kan kemisnya udah saya ganti hari ini. Iya, jadi minggu depan untuk KMP kan udah nggak ada lagi. Semua dipadatkan di hari Selasa. Betul nggak? Karena minggu depan, materi minggu depan itu saya kasih hari ini sudah. Ya nggak? Jadi hari Kamisnya udah nggak ada. Ya, untuk teori hari Kamis minggu depan. Cuma kan sekarang udah saya kasih. Nggak bisa, karena saya hari Kamis Surabaya. Kamis saya Surabaya, Jumat saya ke Madiun. Saya nggak bisa. Sekarang saya harus koreksi itu. Nggak bisa, jangan. Rabu itu saya full praktikum loh. Gitu ya banget, kalian saya harus semua begadang. Ya Allah. Kayak gitu banget deh. Janganlah, ya. Oh, Selasa saya cicil 2 kelas tuh saya cicil, pagi itu saya cicil 2 kelas, gitu ya. Oh, jangan nambah-nambah lah ya. Dah itu aja. Sudah selesai ya, deal ya. Oke, ya sudah. Jamnya ya Allah, jam siang boleh? Ya sama aja bohong itu mah. Lama siang pokoknya. Jadi sore itu saya bisa koreksi, ya. Jam berapa? Jam 4. Ya wes lah jam 4. Oke. Jam 4. Nggak mau kalau jam 8. Nggak mau saya. Sore sampai malam itu saya koreksi. Ya. Jam 6 pagi. Nggak mau. Nggak mau saya. Nggak mau. Jam 4 udah. Deal. Nggak mau. 2, 3, 5, 9 nggak berlaku. Ya. Sudah ya. Deal ya. Jam 4. Oke. Tolong ingetin ya. Siapa? Ingetin ya? Bisa ingetin ya? Oke, nanti diingetin. Sudah ya? Saya kira itu pas sekarang waktunya. Gak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Ya sudah. Oke.